mati digantung pada kayu salib juga Bapa. Ini apa lagi ini ajaran? Cobalah dicerna lah, pakai akal sehat lah. Ya dipahami. Kalau masalah hidup yang kekal di surga, itu tadi saya ayatnya sudah banyak baca. Al-Baqarah ayat 25 itu sudah saya sampaikan. Bunyi ayatnya kholidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalam surga selamanya. Ayat lain juga banyak di dalam surah Ar-Ra'd, di dalam surah Ali Imran, Al-Mu'minun, banyak ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah juga orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mendengarkan ajarannya, dia mengikuti ajarannya, orang itu kekal di dalam surga. Al-Ma'idah ayat 116 sampai 120. Begitu, waktu habis. Oke. Ini nanti ada TikTokan nggak ini? Kalau Matt begini nggak ada TikTokan Pak Ustadz? Oh nggak ada ya? Oke, siap. Oke Pak Ustadz, kita ini dulu biar ada waktunya, jadi 30 menit ke depan ya, 30 menit tag ya. Oke. Oke teman-teman, kita bantah dulu ya teman-teman ya, Galatia 3 ayat yang ke-13. Itu saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, mungkin saya harus bacakan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seperti penjelasan saya tadi Pak Ustadz. Ayat 14 ya, jangan dilupakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Nah ketika Pak Ustadz mengutip Galatia 3 ayat 13, membenarkan apa yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13, Pak Ustadz tidak boleh tidak menerima Galatia 3 ayat 14. Konsekuensi besarnya, ketika Pak Ustadz mengutip satu ayat, Pak Ustadz harus terima ayat lain. Seperti Yohanes 17 ayat yang ketiga, siapa Allah yang benar situ? Sang Bapa adalah sang sumber. Kalau memang Bapa di situ merujuk kepada iman Pak Ustadz, apakah di dalam iman Pak Ustadz, Allahnya Pak Ustadz pernah disebut sebagai Bapa? Tidak. Kan tidak. Karena jelas-jelas Yohanes 10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Nah kalau memang Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa seperti yang kalian sebutkan, Yohanes 17 ayat yang kelima menjawab itu. Apakah manusia biasa? Ada sebelum dunia ini ada. Jelas tidak Pak Ustadz. Dan cuma Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan cuma Tuhan Yesus yang pernah berkata, aku telah mengampuni dosamu. Adakah di dalam iman lain pernah berkata, aku telah menghapus dosamu? Aku telah mengampuni dosamu? Adakah? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang berani bilang. Kalau memang ada, tunjukkan dengan saya. Apakah ada di dalam iman lain yang pernah berkata, aku telah mengampuni dosamu? Tidak ada. Kalau memang ada, tunjukkan saya datanya. Nanti ya. Itu. Nah, Pak Ustadz Alif tidak mau menjawab pertanyaan saya. Engkau di situ merujuk kepada siapa yang menyesatkan iblis? Tidak Pak Ustadz jawab. Tidak Pak Ustadz jawab. Engkau di situ yang menyesatkan iblis itu siapa? Di dalam surat Allah menghukumi iblis sesat. Oke, siap. Sudah dijawab ya teman-temannya. Berarti di situ tadi Allah. Udah dijawab tadi. Ya. Berarti di situ Allah yang memutuskan untuk iblis itu tersesat. Saya tersesat ini perbuatan siapa? Perbuatan iblis. Iblis tersesat karena siapa? Jawabannya ada. Ya. Jawabannya ada. Kalau kita ambil kesimpulannya, di dalam An-Nahl 93, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Saya disesatkan karena siapa? Karena iblis. Ya. Karena iblis yang menyesatkan saya. Datanya ada. Nah, yang menyesatkan iblis, yang menetapkan untuk iblis itu tersesat, Pak Ustadz sudah menjawab itu. Nah, berarti ya udah. Berarti seperti apa jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz? Kalau semuanya itu disesatkan, saya bisa tunjukkan An-Nahl 93 ketika saya ditetapkan misalnya untuk kesesat, sudah ditetapkan. Yang menyesatkan manusia jelas pasti iblis.
Nah, yang menyesatkan iblis siapa? Pak Ustadz menjawab itu sendiri, menetapkan iblis untuk tersesat. Pak Ustadz yang menjawab itu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang menjadi penebus di dalam iman Pak Ustadz itu, kalau boleh saya tunjukkan datanya, yang menjadi penebus di dalam iman Pak Ustadz itu kan sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Itu yang menjadi penebusnya di dalam iman Pak Ustadz Alif. Oke, saya tunjukkan datanya di dalam Sahih Muslim 4971. Sebentar ya teman-teman ya. Sahih Muslim 4971. 4971. Muslim 4971. Oke, saya akan bacakan singkat aja. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang membawa dosa siapa? Dibebankannya kepada siapa? Kenapa Pak Ustadz tidak menerima kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa kami supaya kami tidak mati di dalam kebinasan tetapi beroleh hidup yang kekal? Tapi Pak Ustadz menerima. Sahih Muslim 4971, Yahudi dan Nasrani menjadi penebus dosa. Silakan Pak Ustadz.